sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ucapan Skoten SSTP, Kepala Bidang Pendapatan BPKD, selaku peserta PKA Angkatan 1 Kabupaten Mamasa. Izinkan saya menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang saya ambil dengan judul Transparan Jasa, yakni transformasi pembayaran objek pendapatan asli daerah. Berikut videonya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mamasa yang bertugas untuk membantu dalam urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang. Salah satu di antaranya adalah bidang pendapatan. Dalam pelaksanaan tugas fungsi pelayanan keseharian masih terdapat banyak kendala sehingga menghambat layanan terhadap stakeholder dan masyarakat yang terkait langsung dengan bidang pendapatan. Salah satu di antaranya yaitu kendala proses layanan pembayaran yang masih menggunakan cara konvensional atau transaksi pembayaran dilakukan secara tunai melalui bendahara penerimaan maupun pada loket Bank Sulselbar cabang Mamasa saja, serta belum adanya sarana prasarana digital sehingga mekanisme layanan masih mewajibkan para stakeholder maupun masyarakat untuk bertatap muka langsung dengan petugas layanan. Hal ini sering menjadi keluhan para stakeholder dan masyarakat yang menginginkan proses layanan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka reformer membuat sebuah inovasi berbasis sistem digital layanan pembayaran dengan judul Transparan Jasa atau Transformasi Pembayaran Objek Pendapatan Asli Daerah. Tujuan tahapan kegiatan yang telah dicapai selama 60 hari ini meliputi reformer melakukan koordinasi dengan mentor dan sponsor yakni PT Bank BRI Cabang Mamasa. Reformer juga melakukan koordinasi dengan bagian hukum sekretariat daerah untuk pembuatan regulasi, rapat pembentukan tim efektif. Langkah selanjutnya, reformer melakukan rapat dengan tim efektif, pembuatan petunjuk mekanisme layanan pembayaran, penyediaan fasilitas layanan berupa mesin edisi bagi bidang pendapatan, penyediaan user aplikasi layanan penerbitan kode billing untuk pembayaran PAD, serta data informasi sebaran tempat pembayaran atau agen billing di wilayah Kabupaten Mamasa. Langkah selanjutnya, kembali reformer melalui tim kerja melakukan sinkronisasi serta entry data ke dalam aplikasi yang telah tersedia disertai dengan uji coba penerapan. Setelah dilaksanakan uji coba penerapan aplikasi layanan pembayaran menggunakan kode billing, reformer langsung mengadakan sosialisasi. Langkah selanjutnya, mencoba menerapkan proses layanan pembayaran kepada stakeholder maupun masyarakat yang datang ke ruang bidang pendapatan BPKD. Monitoring dan evaluasi aplikasi layanan pembayaran. Pada tahapan akhir jangka pendek, reformer melakukan rapat evaluasi tim efektif dan pembuatan laporan aksi perubahan. Sementara untuk jangka menengah, diharapkan penerapan proses pembayaran objek pendapatan asli daerah telah dilakukan secara non-tunai dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti mesin edisi, PON, SMS, internet banking, e-money, dan scan QR code, maupun pada loket pembayaran seperti agen billing, merchant Indomaret, Alfamart, kantor pos, dan kanal pembayaran non-tunai lainnya. Dan untuk tujuan jangka panjang proses layanan pembayaran ini,
dapat terintegrasi dengan sebuah sistem aplikasi pendapatan asli daerah Kabupaten Mamasa terkait pengelolaan dokumen arsipnya. Manfaat dari aksi perubahan. Setelah menentukan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, berikut reformer menyajikan manfaat dari aksi perubahan yang digagas adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pembayaran pendapatan asli daerah secara non-tunai dengan harapan dapat menumbuhkan partisipasi kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. 2. Mencegah risiko penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas layanan agar terhindar dari indikasi suap atau KKN. 3. Proses layanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menghemat waktu dan biaya para stakeholder maupun masyarakat tanpa harus bertatap muka dengan petugas, sehingga dapat mengurangi risiko penularan virus COVID-19. 4. Mendukung program pemerintah pusat dalam hal elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan melibatkan elemen masyarakat yang akan berperan dalam proses sosialisasi gerakan non-tunai melalui para agen briling di wilayah pedesaan. 5. Memudahkan dalam proses rekonsiliasi data bersama dengan para stakeholder terkait. 6. Memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan inspektorat dan aparat penegak hukum lainnya, serta bagi LSM dan media dapat menjadi bahan pemberitaan yang positif untuk mengedukasi masyarakat dalam gerakan bersama transaksi non-tunai di Kabupaten Mamasa. Aksi perubahan ini telah memperoleh dukungan di antaranya. Pendapatan daerah adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk menjamin kemandirian daerah. Dan terkait perubahan yang disampaikan oleh Saudara Ucepan Skoten SSTP yang mengambil judul Transformasi Pembayaran Objek PAD sebagai implementasi transaksi non-tunai, maka saya memberikan dukungan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaku bentuk kerjasama yang telah kami lakukan yaitu pihak BRI telah menyediakan fasilitas mesin edisi dan CMS, di mana CMS ini sebagai dashboard untuk memonitoring transaksi pembayaran PAD serta dengan fasilitas berupa untuk penerbitan kode billing yang cukup memudahkan masyarakat dan customer. Hal lain juga kami akan menyampaikan atau menginformasikan jumlah agen briling yang tersebar di Kabupaten Mamasa, baik yang ada di kota maupun yang ada di kecamatan. Saya Heri Kurniawan, SHOT MSI selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa mengapresiasi dan mendukung gagasan aksi perubahan yang dibuat oleh Kabid Pendapatan Saudara Uce dengan judul Transparan Jasa. Semoga melalui aksi ini dapat meningkatkan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Mamasa. Sebagai bentuk dukungan, kami akan menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Kami dari SDM 3 tahun yang sangat mengapresiasi dari Dinas Pendapatan PKD, di mana kami tidak berkerumun lagi atau tidak antri lagi di Kasda untuk membayar apa yang kami lakukan pada saat ini. Semoga dengan adanya aksi perubahan transparan jasa dapat membantu bidang pendapatan dalam menunjang sistem pelayanan serta meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamasa. Dengan tertib membayar pajak, retribusi, dan PAD lainnya yang sah, kita ikut berpartisipasi dalam membangun daerah Kondo Sapata Wai Sapalelian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian.